Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang membangun hubungan dalam bisnis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Natasha Ayuda Anggraini. Nama saya Aditya Pamungkas. Saya Rizky Putra. Nama saya Oklilia Nurmaya. Pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang artinya peraturan atau hukum. Pengertian ekonomi menurut para ahli. Robbins. Ekonomi adalah suatu tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuannya dihadapkan dengan ketersediaan sumber daya untuk mencapai tujuannya. Alfred Marshall. Ekonomi adalah studi tentang manusia sebagaimana mereka menjalani hidup, bergerak, dan berpikir dalam konteks keseharian. Pengertian ekonomi menurut para ahli. John Adam Smith. Ekonomi adalah penyelidikan tentang suatu keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Hermawan Kertajaya. Ekonomi adalah suatu wadah di mana sektor industri melekat di atasnya. Keinginan manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu keinginan pokok dan keinginan tambahan. Keinginan pokok adalah keinginan yang pasti dipenuhi oleh setiap manusia dan merupakan kebutuhan utama. Contohnya seperti setiap manusia memerlukan makanan, tempat tinggal, dan pakaian, atau biasa disebut dengan sandang, papan, dan pangan. Keinginan kedua adalah keinginan tambahan, adalah keinginan selain keinginan pokok, contohnya seperti mobil, motor, handphone, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber daya. Pengertian sumber daya adalah suatu nilai yang memiliki potensi atau unsur dalam kehidupan. Sumber daya dapat berupa fisik dan non-fisik. Sumber daya dapat berubah ataupun hilang, dapat juga kekal. Selain itu, sumber daya juga dapat pulih atau terbarukan dan tidak dapat terbarukan. Sumber daya faktor produksi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu tanah dan alam, modal, dan keahlian. Dan yang ketiga adalah cara-cara berproduksi. Pada umumnya, pembuatan suatu barang merupakan di luar bidang ekonomi, tetapi persoalan barang-barang atau jasa-jasa yang harus diproduksi, berapa banyak yang harus diproduksi, dan cara apa yang dilakukan untuk memproduksi barang ataupun jasa dengan meminimalkan pembiayaan merupakan bidang ekonomi dan harus diperhatikan oleh ahli-ahli ekonomi. Pengertian bisnis. Kata bisnis diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu business yang artinya kesibukan. Dalam konteks aktivitas, bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Pengertian bisnis menurut para ahli. Menurut Hooks dan Kapor, bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan menurut Brown dan Pretelo, bisnis adalah lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat serta semua hal yang mencakup berbagai usaha yang dilakukan pemerintah maupun swasta, tidak peduli mengejar laba atau tidak. Menurut Jeff Madura, bisnis adalah perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pelanggan. Menurut L.R. Dixon, bisnis adalah suatu bentuk aktivitas yang utamanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang berkepentingan dalam terjadinya aktivitas tersebut. Tujuan bisnis. Tujuan bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan dan kegiatan bisnis, untuk pengadaan barang ataupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, untuk mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, untuk menunjukkan eksistensi suatu perusahaan dalam jangka panjang, untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat secara umum, dan untuk menunjukkan prestis dan prestasi. Apa aja sih fungsi bisnis itu? Secara umum, fungsi bisnis dibagi menjadi 4. Yang pertama, raw utility, yaitu fungsi produksi di mana sebuah bisnis menghasilkan suatu barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang kedua, base utility,
yaitu fungsi distribusi, di mana sebuah bisnis menyalurkan suatu barang atau jasa ke lokasi terdekat yang bisa dijangkau konsumen. Yang ketiga, possessive utility, yaitu fungsi penjualan dalam bisnis, di mana sebuah perusahaan menjual suatu produk ke konsumen yang membutuhkan, baik itu barang maupun jasa. Yang keempat, time utility, yaitu fungsi penyimpanan dan pemasaran dalam bisnis, di mana barang pada saat itu kurang bermanfaat untuk nanti dikeluarkan pada saat barang tersebut lebih bermanfaat. Sedangkan menurut Steinhoff dalam bukunya The World of Business pada tahun 1979, ada 3 fungsi utama dari suatu bisnis, yaitu pertama, acquiring raw material, yaitu untuk mencari bahan mentah. Yang kedua, manufacturing raw material into product, yaitu mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi. Yang ketiga, distributing product to consumer, yaitu untuk menyalurkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Selanjutnya, ada macam-macam bisnis. Yang pertama itu ada bisnis manufaktur. Bisnis manufaktur adalah bisnis yang bergerak di bidang pengolahan bahan baku atau bahan mentah menjadi bahan jadi. Contohnya itu ada pabrik plastik, pabrik baja, pabrik tekstil, pabrik kertas, perusahaan mebel, pabrik otomotif, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bisnis jasa. Bisnis jasa adalah bisnis yang kegiatannya menciptakan dan menjual produk tak berwujud, seperti jasa atau layanan kepada konsumen untuk menghasilkan keuntungan. Contohnya itu ada jasa perawatan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, jasa konsultan, dan jasa konstruksi bangunan. Selanjutnya, ada bisnis perdagangan. Bisnis perdagangan adalah jenis bisnis di bidang perniagaan yang membeli produk dari produsen atau mitra lainnya, lalu menjual kembali produk tersebut secara eceran ke konsumen akhir. Contohnya itu ada toko kelontong, toko pakaian, toko grosir, supermarket, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada bisnis ekstraktif. Bisnis ekstraktif adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya menambang atau menggali barang tambang di dalam bumi, di mana produk yang dihasilkan merupakan bahan mentah untuk diolah kembali. Contohnya itu ada tambang emas, tambang minyak bumi, tambang gas bumi, dan tambang tembaga. Lalu ada bisnis agraris. Bisnis agraris adalah jenis bisnis yang kegiatan usahanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Contohnya itu ada bercocok tanam padi di sawah, lalu perusahaan kebun kelapa sawit, budidaya tanaman obat atau herbal, perkebunan sayur organik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip dalam bisnis. Yang pertama itu bekerja untuk belajar. Yang kedua, bangun sistem dalam belajar. Yang ketiga, uang adalah kerja keras. Yang keempat, pantang menyerah. Yang kelima, rekrut orang terbaik. Apa aja sih bentuk-bentuk kerjasama ekonomi itu? Ada kerjasama ekonomi bilateral, ada kerjasama ekonomi regional, ada kerjasama ekonomi multilateral, dan ada kerjasama ekonomi antarregional. Akan melanjutkan penjelasan di kelompok 4, yaitu membangun hubungan dalam bisnis. Yaitu bentuk-bentuk kerjasama ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu kerjasama ekonomi bilateral merupakan bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara yang tujuannya adalah untuk saling membantu. Misalkan adalah kerjasama antara Indonesia dengan Singapura atau Indonesia dengan Swedia. Yang kedua itu adalah kerjasama ekonomi regional,
adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu, contohnya di negara ASEAN dan negara Eropa. Terus bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang yaitu multilateral, yaitu adalah bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terkait oleh wilayah atau area tertentu. Contohnya kerjasama ekonomi multilateral adalah OPEC, WTO, dan IPEF. Dan kerjasama ekonomi antar regional adalah kerjasama ekonomi antar dua kelompok kerjasama ekonomi regional, contohnya kerjasama ekonomi ASEAN dan MI. Dan bentuk-bentuk kerjasama dalam bisnis yaitu ada merger pada fusi, akuisisi, konsolidasi, terus atau holding company, joint venture, production sharing, investors, owner gathering, dan kontrak karya. Terus orientasi bisnis terbagi menjadi 3: orientasi produk, orientasi produksi, orientasi penjualan, dan orientasi kepada pelanggan. Yaitu strategi relasi bisnis. 1. Ketahuilah secara pasti apa kebutuhan bisnis. Yang kedua, perlakukan relasi selayaknya orang penting. Yang ketiga, informasikan identitas dengan jelas. Yang keempat, jalin interaksi dan komunikasi intens. Yang kelima, jangan egois, perhatikan juga kebutuhan relasi. Yang keempat, tampil low profile lebih disarankan. Dan yang terakhir itu aktif dan nyaman. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.